wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabilusnah dengan NIM 2304-2340. Baiklah, pada kali ini saya ingin membahas materi dari mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan, materi pertemuan ke-6 tentang konsep kekuasaan dan negara di dalam pemerintahan dengan dosen pengampu Dr. Nora Eka Putri, SIP, MSI. Baiklah, inilah isi presentasinya. Pertama itu ada filosofi kekuasaan. Kedua itu ada teori pembagian kekuasaan. Ketiga itu ada rangkaian tentang kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi. Dan juga ada asal-usul negara, teori kedaulatan negara, dan juga syarat negara dan pemerintahan umum. Baiklah, di awal kita akan membahas tentang filosofi kekuasaan. Secara filosofis, kekuasaan negara semula dipegang pada satu tangan, yakni raja, yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian berkat pemikiran ahli filsafat hukum, karena pemerintahan revolusi Prancis lahir prinsip filsafat demokrasi pada suatu kekuasaan negara yang terbagi ke dalam 3 kekuasaan negara yang sejajar, seimbang namun terpisah dalam arti tidak satu tangan lagi, yakni berupa kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pelaksanaan pemesahan dan penempatan posisi kesejajaran antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam praktek ketatanegaraan terlihat pada tata kelola keprotokoleran, suatu acara kenegaraan atau pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kenegaraan atau pemerintahan baik pusat maupun daerah, penempatan kesejajaran kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih menjadi masalah antara Dasein dengan Desolen. Eksekutif masih berperan sebagai kekuasaan yang dominan, melebihi kekuasaan legislatif terlebih kekuasaan yudikatif. Dalam forum pimpinan terlihat jelas khususnya yudikatif ditempatkan pada posisi yang paling rendah dari posisi eksekutif dan legislatif. Kedua, kita akan membahas tentang teori pembagian kekuasaan. Nah, ini ada pembagian kekuasaan negara menurut John Locke. Pertama itu ada kekuasaan legislatif, yang kekuasaannya untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua itu ada kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ketiga, itu ada kekuasaan federatif, yang dimana kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, selanjutnya itu ada teori pembagian negara menurut Mosteface. Pertama itu ada kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua itu kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Tiga ada kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, selanjutnya itu ada kekuasaan. Kekuasaan itu berasal dari kata kuasa, yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Nah, menurut Miriam Budiarjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik tahun 2015, kekuasaan adalah kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Kedua, selanjutnya itu ada kewenangan. Kewenangan ialah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki oleh pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku. Nah, menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan ialah berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Nah, selanjutnya itu ada legitimasi. Nah, secara etimologi, legitimasi berasal dari kata Latin, yaitu lex, yang berarti hukum. Secara istilah, legitimasi adalah penerimaan atau pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan. Nah, legitimasi adalah bentuk penerimaan pengakuan masyarakat mengenai kewenangan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Nah, selanjutnya ini ada asal-usul negara. Nah, dari asal-usul ini ada beberapa teori. Pertama ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan menganggap bahwa terjadinya negara memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Dan beranggapan ini berawal dari determinisme religius, yaitu segala sesuatu yang terjadi itu sudah takdir Allah. Nah, selanjutnya itu ada teori kenyataan, yang menganggap bahwa negara itu timbul karena kenyataan. Artinya, berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah dipenuhi, misalnya adanya pemerintahan,
wilayah, penduduk, dan pengakuan dari dalam dan luar. Ketiga, itu adalah teori perjanjian atau kontrak sosial, yang menganggap negara itu terbentuk berdasarkan perjanjian bersama. Perjanjian ini dapat antar individu yang bersepakat mendirikan satu negara, ataupun perjanjian antar individu yang menjajah dengan yang dijajah. Keempat, itu adalah teori alamiah. Teori alamiah menganggap bahwa negara adalah ciptaan alam karena manusia dianggap sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk politik. Oleh karena itu, manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara, jadi dalam situasi dan kondisi setempat yang ada, negara terbentuk dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya yang berjudul tentang teori kedaulatan negara. Nah, ini ada beberapa teori. Yang pertama itu ada teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan paling tinggi pada suatu negara berasal dari Tuhan. Nah, kedaulatan ini berkembang di dunia abad ke-5 hingga ke-15. Pemimpin negara dianggap mempunyai kemampuan untuk memegang kekuasaan, serta berperan menjadi utusan Tuhan ketika di dunia. Teori ini dikemukakan oleh Agustinus dan Thomas Aquino dan pernah dianut oleh negara Jepang. Kedua, itu ada kedaulatan raja, atau disebut dengan sovereignty of the king, yang berarti kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan penguasa atau raja. Nah, teori ini dijelaskan oleh Jan Bodin dan Hegel. Raja berkuasa secara mutlak dan absolut, sehingga ia dapat berbuat sesuai dengan kehendaknya, atau tirani dan tidak tunduk pada konstitusi. Ketiga, itu ada kedaulatan rakyat atau people sovereignty. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan negara menempatkan rakyat pada kedudukan yang tertinggi. Negara yang menempatkan kedaulatan pada rakyat disebut negara demokrasi, contohnya Indonesia seperti yang kita tempati sekarang. Nah, keempat itu ada kedaulatan negara atau state sovereignty. Kekuasaan tertinggi suatu negara berada negara itu sendiri. Hukum dibuat untuk kepentingan negara dan negara tidak dibatasi oleh hukum. Negara yang menganut kedaulatan negara, contohnya Rusia pada masa kepemimpinan Joseph Stalin. Kelima, itu ada kedaulatan hukum atau sovereignty of law. Hukum ini bersumber dari rasa keadilan, kebenaran, dan kesadaran hukum. Negara yang menempatkan kedaulatan pada hukum disebut negara hukum. Teori ini dicetuskan oleh Krabbe, Immanuel Kant, dan Cronenberg. Selanjutnya itu ada syarat negara secara de jure. Pertama, itu adanya penduduk di suatu wilayah tersebut. Kedua, adanya wilayah yang ditinggali. Ketiga, adanya pemerintah yang berdaulat atau berkuasa atau seperti presiden kita kenalnya. Keempat, itu ada mampu menjalin hubungan internasional. Nah, selanjutnya itu ada pemerintahan umum. Dapat kita definisikan, pemerintahan umum ialah seluruh urusan sisa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang pelaksanaannya dikonsentrasikan kepada kepala wilayah sampai tingkat kecamatan. Nah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.